Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar kembali mengenai kalor dan perpindahan kalor. Karena kalor merupakan salah satu unsur dalam kehidupan yang sangat penting. Mengapa demikian? Sebab tanpa adanya kalor, kehidupan manusia akan terganggu. Sebagai contoh, bumi yang kita tinggali mendapatkan kehangatan dari kalor yang berasal dari radiasi matahari. Jika tidak ada mendapatkan kalor matahari, tentunya bumi akan menjadi membeku, sehingga bumi tidak akan ditinggali oleh miliaran makhluk hidup. Mau tahu lebih tentang kalor? Yang pertama ada pengertian kalor. Kalor yaitu energi panas yang bisa mengalami perpindahan, yakni dari perpindahan yang bersuhu tinggi menuju tempat yang bersuhu rendah. Satuan internasional untuk kalor yaitu Joule, yang biasa ditulis dengan J. Selain itu, kalor juga mempunyai satuan, yakni kalori atau kal. Kalori artinya banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 gram air hingga suhunya naik menjadi 1 derajat Celcius. Berikut ini rumusan persamaan yang bisa digunakan untuk mengkonversikan satuan Joule ke kalori maupun sebaliknya. Mengkonversikan satuan Joule ke kalori maupun sebaliknya. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Kalori jenis. Kalori jenis yaitu kemampuan untuk dimiliki oleh suatu zat untuk dapat menyerap kalor. Untuk menentukan kalor jenis suatu zat, kita dapat menggunakan rumus persamaan kalor jenis. Keterangan Q sama dengan kalor jenis atau J, C sama dengan kalor jenis, J, M sama dengan massa, kilogram, dan delta L perubahan suhu. Adapun untuk beberapa zat kalor jenis dapat ketahui kapasitas kalor. Pada pembelajaran di atas kita telah belajar mengenai kalor jenis. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kapasitas kalor. Lalu apa kapasitas kalor? Kapasitas kalor yaitu banyaknya jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat menjadi 1 derajat Celcius. Rumus kapasitas kalor. Keterangan Q sama dengan energi kalor, C sama dengan kapasitas kalor, M massa atau kilogram, delta L yaitu perubahan suhu. Asas Black. Pada saat ini kita belajar mengenai kalor yang kita akan dikenal dengan istilah asas Black. Asas ini ditemukan pada tahun 1760 oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Skotlandia yang bernama Joseph Black. Joseph Black telah menemukan sebuah konsep aliran kalor dari dua zat yang memiliki perbedaan suhu yang kemudian asas ini dikenal dengan asas Black. Pada asas Black menyatakan bahwa kalor yang dilepaskan oleh zat yang bersuhu tinggi adalah sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat yang bersuhu rendah. Secara sistematis, asas Black dirumuskan dengan rumus asas Black, prinsip kerja kalorimeter. Kalorimeter adalah sebuah alat yang digunakan untuk menentukan besarnya energi kalor yang dimiliki oleh suatu zat. Prinsip kerja dari kalorimeter didasarkan pada asas Black, yakni campuran antara benda yang berbeda suhu yang mengakibatkan terjadinya transfer kalor, yang mana benda bersuhu tinggi akan melepas kalor dan benda yang bersuhu rendah akan menerima kalor. Sehingga kasus ini maka berlakulah hukum kekekalan energi, yaitu energi yang tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, melainkan energi yang hanya mengalami perubahan ke dalam bentuk yang lain. Maka dari kalorimeter harusnya dibuat dengan sistem tertutup supaya tidak ada kalor yang terlepas di lingkungan. Perpindahan kalor ada perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi. Sahabat semuanya, perlu diingat bahwa kalor merupakan energi, sehingga kalor dapat berpindah dari suatu tempat menuju tempat yang lainnya. Adapun perpindahan kalor dapat dibedakan menjadi 3, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Berikut ini adalah penjelasan dari ketiganya. Yang pertama ada konduksi. Konduksi yaitu perpindahan kalor dari tempat yang bersuhu tinggi menuju tempat yang bersuhu rendah dan tanpa disertai perpindahan zat perantara, yang artinya pertukaran energi kalor terjadi secara langsung. Misalnya pada saat kita meletakkan sendok pada tutup panci yang sedang digunakan untuk memasak air. Lama-lama kemudian yang kita letakkan pada panci akan menjadi panas akibat terjadinya aliran kalor yang dari tutup panci ke sendok. Yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan zat kalor yang disertai dengan terjadinya perpindahan zat perantaranya. Misalnya proses terjadinya angin darat dan angin laut. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi yaitu perpindahan
terjadinya perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Misalnya perpindahan kalor sinar matahari yang sampai ke bumi yang tidak memerlukan perantara media ataupun merambatnya.